Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Ginting dengan NIM 250403117. Jadi di sini saya akan menjelaskan halaman awal dari aplikasi kami, yaitu BMI Health Tracker. Untuk penjelasan awalnya yaitu apa itu BMI? BMI adalah Body Mass Index atau indeks massa tubuh yang digunakan untuk mengukur berat badan seseorang itu sehat atau tidak dalam perbandingan tinggi badan mereka. Atau dalam bahasa singkatnya itu untuk menilai status gizi dari seseorang. Nah, jadi tujuan kami membuat aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mengetahui kondisi tubuh mereka atau kondisi berat badan mereka. Apakah sebenarnya berat badan mereka itu ideal, kurang, atau malah obesitas dengan perbandingan berat badan dengan tinggi badan mereka. Lalu yang kedua itu memberikan gambaran kondisi kesehatan berdasarkan perbandingan berat badan dengan tinggi badan mereka. Lalu sebagai alat monitoring sederhana untuk melihat kondisi tubuh para pengguna. Lalu fungsi kami membuat aplikasi di sini adalah untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat agar mereka itu tetap bisa menjaga kondisi tubuh mereka atau kesehatan tubuh mereka dengan kami akan menambahkan informasi-informasi tentang seputar kesehatan tubuh atau menjaga pola hidup di dalam aplikasi kami ini, yaitu berupa saran menjaga pola makan, olahraga, dan lain-lain. Jadi sekian penjelasan dari saya, dan untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jahan Raswan dengan NIM 500. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari form name dari aplikasi BMI Health Tracker, yang dimana form name ini sendiri merupakan antarmuka awal bagi kita untuk menginputkan suatu nilai yang akan kita harapkan untuk keluar hasilnya. Nah, di sini terdapat beberapa dari tombol, yaitu ada 5 tombol yang diantaranya ini yang satu ada riwayat, ada grafik, tentang, dan keluar. Nah, apa saja sih fungsi dari kelima tombol ini? Oke, baik. Yang pertama, untuk tombol yang baru, ini berfungsi sebagai untuk menginput nilai tinggi badan dan berat badan, karena memang untuk menghitung BMI atau Body Mass Index itu kita perlu meninjau yang namanya tinggi badan dan berat badan kita. Makanya untuk pengoperasiannya dari algoritma ini kita membutuhkan nilai dari tinggi badan dan berat badan yang kita miliki, sehingga nanti bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Kemudian yang kedua itu riwayat. Nah, riwayat ini sendiri itu dia terkoneksi langsung dengan Supabase. Ya, Supabase yang kami buat itu adalah Supabase di mana adanya record, adanya suatu penyimpanan data dari hasil dihitung baru ini, dari hasil yang sudah kita hitung. Nanti dia akan tersimpan ke dalam Supabase dan kita bisa melihat dari riwayat yang sudah pernah kita coba di aplikasi ini. Untuk grafik tersendiri ini merupakan grafik perbandingan dari perhitungan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu nanti akan ada muncul grafik yang garis lurus yang menandakan nilai dari BMI yang sudah kita hitung. Nah, untuk tentang ini merupakan bagian perincian singkat ya mengenai tentang aplikasi yang kita buat. Aplikasi BMI Health Tracker dibuat untuk tugas visualisasi dengan Supabase. Nah, untuk membawa kita keluar berfungsi sebagai kembali ke sampel atau kembali ke antarmuka yang paling awal sekali, yaitu start. Oke, baik, sekian, terima kasih. Baik, saya Azla Fitrikania dengan NIM 25081. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi form yang muncul apabila kita mengklik button hitung baru ini. Langsung saja kita klik buttonnya, maka muncullah tampilan seperti ini. Seperti yang dapat kita lihat, labelnya itu atau judulnya itu input data BMI. Maka pada form ini kita perlu menginput data seseorang yang akan kita hitung BMI-nya. Di sini saya akan menghitung BMI salah satu teman saya, maka saya akan mengisi text box ini dengan data teman saya bernama Aisyah. Nah, berat badan, langsung saja kita masuk berat badan si Aisyah yaitu 40 kg. Kemudian tinggi badan Aisyah itu 165 cm.
Oke, semua data Aisyah sudah kita input, langsung kita hitung BMI-nya dengan mengklik button hitung ini. Di sini juga terdapat button kembali yang berfungsi untuk kembali ke main menu sebelumnya. Karena di sini kita ingin menghitung, maka kita klik button hitung. Nah, ternyata terdapat error teman-teman. Dengan instruksi masukkan angka yang benar. Berarti ada kesalahan nih yang kita input. Ada kesalahan pada data yang kita input. Nah, ternyata kesalahannya terdapat pada input data berat badan dan juga tinggi badan, yang mana seharusnya kita mengisinya dengan angka teman-teman, bukan string atau kalimat. Langsung saja kita ubah berat badan si Aisyah yaitu 40 kg dan tinggi badan Aisyah itu 165 cm. Oke, sudah kita ubah, langsung saja kita hitung dengan mengklik button hitung. Wah, kembali terjadi error teman-teman. Oke, kita cek lagi, ternyata apalagi nih yang salah. Ternyata kita tidak perlu mengisi satuan dari berat badan ataupun tinggi badan si Aisyah lagi teman-teman. Kenapa? Karena di sini sudah tertera kalau berat badannya itu dalam satuan kilogram dan tinggi badannya dalam satuan sentimeter. Sehingga di text box-nya kita tidak perlu mengisi ulang satuan dari berat badan dan tinggi badan. Oke, input datanya sudah selesai, maka kita klik hitung. Nah, ternyata dengan berat badan 40 kg dan juga tinggi badan 165 cm, Aisyah BMI-nya bernilai 14,69 teman-teman. Yang termasuk ke kategori kurang berat badan atau underweight. Nah, saran untuk Aisyah yang underweight adalah tambah nutrisi dan olahraga. Oke, karena hitung BMI Aisyah sudah berhasil, maka kita simpan data si Aisyah dan BMI-nya dengan mengklik button simpan. Oke, simpan data sukses, data berhasil disimpan ke Supabase. Klik OK. Kemudian terdapat button lihat tips lengkap, yang artinya apabila kita klik button ini, kita dapat melihat tips untuk si Aisyah yang kategori berat badannya underweight. Lanjut kita klik kategori yang disebut kurang berat. Oh, itu benar. Oke. Tips berhasil diisi. Oke. Nah, saran kesehatan untuk si Aisyah yang underweight adalah yang pertama, tingkatkan asupan kalori dengan makanan bergizi tinggi, kemudian makan lebih sering, kemudian lakukan latihan kekuatan, dan juga minum susu atau shake protein setelah olahraga, serta konsultasi dokter atau gizi jika berat badan terus menurun tanpa sebab. Oke, shake BMI Aisyah sudah selesai dan saran kesehatan untuk Aisyah sudah kita dapat, maka kita klik button kembali ke menu untuk kembali ke menu utama kembali, ke main menu. Oke, itulah fungsi dari button atau form yang ada di button hitung baru. Selanjutnya, apabila kita ingin menghitung BMI seseorang yang lain lagi, maka kita bisa kembali mengklik button hitung baru dan menyimpan datanya. Selanjutnya, fungsi button-button selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramanda Damanik dengan NIM 2504031104. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi ini. Kelebihan yang pertama itu ialah memiliki fitur riwayat. Jadi, dengan adanya fitur riwayat ini, kita dapat melihat perhitungan-perhitungan BMI yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, perhitungan tersebut akan tersimpan pada riwayat beserta nama, berat, tinggi, BMI, kategori, dan juga tanggal kita melakukan perhitungan. Dan kelebihan kedua itu ialah memiliki fitur grafik. Dengan adanya fitur grafik ini, kita dapat melihat apakah BMI kita itu mengalami peningkatan atau penurunan. Di sini kita dapat lihat tuh grafiknya tuh dari tanggal ke tanggal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan fitur grafik pada aplikasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 250403091. Nah, fitur grafik ini tidak muncul begitu saja.
ada proses yang harus dilewati, mulai dari hitung baru, user memasukkan nama, berat badan, hingga tinggi badan. Lalu, pada bagian riwayat, data-data yang telah diisi user tadi akan muncul di bagian riwayat. Nah, dari data-data tersebutlah terbentuk grafik ini. Grafik ini menampilkan pengukuran BMI dari waktu ke waktu berdasarkan tanggal pengukuran, sehingga user bisa melihat apakah BMI mereka naik, turun, atau berfluktuasi. Berdasarkan grafik yang tampil, terjadi perubahan yang tidak stabil dari tanggal 22 Maret tahun 2026 hingga 29 Maret tahun 2026. Ini menandakan bahwa data yang beragam dari pengguna yang berbeda. Dengan adanya fitur grafik ini, aplikasi menjadi lebih informatif dan memudahkan pengguna dalam menghitung berat badan mereka dan menjaga tubuh mereka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Manik dengan NIM 2504031104. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur riwayat pada aplikasi ini. Salah satu fitur pada aplikasi ini yaitu fitur riwayat. Nah, fitur riwayat pada aplikasi BMI ini digunakan untuk menyimpan data dari hasil perhitungan BMI kita dari waktu ke waktu. Dengan adanya riwayat ini, kita bisa melihat perubahan berat badan dan nilai BMI, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap. Seperti contoh, jika kita melakukan perhitungan baru, data yang sudah kita hitung akan disimpan pada riwayat. Jadi, ketika kita melakukan perhitungan BMI pada kita sewaktu ke waktu, riwayatnya akan tersimpan. Dengan begitu, kita dapat melihat perubahan berat badan dan nilai BMI kita, mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap. Nah, selain melihat perubahan berat badan dan nilai BMI kita, riwayat juga membantu kita untuk mengetahui kondisi tubuh kita, apakah termasuk dalam kategori kurang berat, normal, atau obesitas, dapat dilihat pada kategori. Dan pada fitur riwayat ini juga terdiri dari nama, berat badan, tinggi badan, dan juga tanggal ketika kita menghitung berat badan kita, BMI kita. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan pada aplikasi ini. Yang pertama itu adalah pada tidak ada sistem login pada aplikasi ini. Pada saat user ingin membuka aplikasi, itu hanya menekan tombol start tanpa adanya user memasukkan username ataupun password mereka. Hal ini berdampak pada privasi user yang tidak terjaga. Lalu, yang kedua ada pada bagian grafik. Nah, grafik itu tidak difilter per pengguna, tetapi grafik ini menampilkan eh, data BMI dari semua pengguna sekaligus sehingga grafiknya terlihat naik turun tidak stabil dan susah dibaca. Seharusnya grafik hanya menampilkan data milik pengguna yang sedang aktif saja. Yang ketiga itu ada pada bagian riwayat. Nah, bisa dilihat di sini ada nama yang double. Kekurangan selanjutnya itu adalah data bisa diduplikat, tidak ada validasi yang mencegah data yang sama diinput berulang kali. Akibatnya, data riwayat menjadi tidak akurat dan bisa mempengaruhi tampilan pada grafik.